changes if you are recommending, and you can send it to your management. Okay, so I might be able to do that today and send it. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Selamat datang ke tutor nomor 6 tentang spongenology. Jadi minggu depan udah UTS ya. Terus pada udah dapet jadwal UTS kan ya? How about you? Do you have anything? Oke, sebentar maaf. Something to say before we leave? Oke, No, I think kita what lanjut. we are going to do. Udah pada dapat jadwal UTS So, belum? yeah, we'll just proceed with that, and I hope to hear good Belum, news belum. about you guys. Oke, aku kirim aja ya. Yeah, please, I think he needs up top. Oh yeah, He's back. All right, well, nice to meet everyone. Congratulations on the post that you currently have right now. And I'm very excited to meet everyone in the flesh, maybe, hopefully, in the future. And is Felix Oke, jadi itu jadwal UTS. Terus, oke kita lanjut. yeah, the symposium. Jadi bab ini itu tentang spongenology. Jadi spongenology itu adalah spongeno, artinya relate sama organ. Dan untuk nologi berarti studi tentang organ gitu. Oke. I was Jadi seperti ini, ilmu yang mempelajari organ jeroan. I did say Germany. Dan fungsinya itu mengatur dan memelihara kelangsungan hidup suatu spesies. Dan spongenology itu terbagi atas 3 bagian. Jadi pertama ada apparatus digestorius, respiratorius, dan urogenitalis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang akan kita bahas secara detail itu yang ini dan yang ini, karena ini banyak juga. Oke. Jadi kita mulai dulu dari sistem pencernaan. Oke, jadi di sini ada satu sistem pencernaan pada ruminansia. Jadi ruminansia itu memiliki sistem pencernaan yang sangat spesial, yaitu mungkin kalian udah tahu sih, mereka itu hewan poligastrik dan mereka punya 4 lambung. Jadi dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini bisa diingat-ingat urutannya, karena nanti bakal diulang terus tentang masalah ini. Jadi dari mulut, terus 4 lambung, terus usus kecil, usus besar, dan akhirnya anus. Jadi keluar. Gitu. Oke, jadi kita lihat alurnya satu-satu. Alright, thanks, Jay. Eh. Nice meeting you. Thank you so much. Yeah, thanks for having this meeting with me. I'll see you guys soon. Bye-bye. Oke, sebentar. Bye. Oke, sorry banget lah, lagi masih meeting. Udah, jadi kita lanjut. Jadi pertama, ini ada lidah. Jadi lidah itu kayak, dia salah satu alat untuk makan. Fungsinya menjilat makan, bulu, dan kulit, bla bla bla. Nah, yang spesial itu, misalkan kalian pernah lihat jerapah, kuda, mereka kan lidahnya sangat panjang. Jadi mereka selain kayak kita cuma menjilat atau merasakan rasa makanan, dia juga bisa berfungsi untuk mengambil. Dan ruminansia juga bisa memotong biak dan menelan bulus. Dan anak hewan juga bisa memakainya untuk menyusu. Jadi fungsi lidah itu banyak, tidak hanya untuk mengecap rasa ataupun kayak gerak-gerak di dalam mulut. Dan letaknya itu di dasar mulut. Jadi antara
ramimandibulae. Jadi ramimandibulae itu, misalkan kalian lihat ini, kepala hewan ini, tulang yang di bawah ini, dia itu adalah, sebentar, assign dulu, oke. Jadi tulang yang di bawah ini itu adalah os mandibularis, dan jadi ya apa namanya, lidah terletak di sekitar sini gitu. Bisa dibayangin lah ya, lidah diletak di mana. Terus didukung oleh otot ekstrinsik dan intrinsik. Jadi otot ekstrinsik itu otot yang dapat membantu menggerakkan lidah, dan otot intrinsik adalah otot yang menyusun lidah. Karena lidah itu adalah ya kayak satu piece otot yang bisa bergerak gitu. Dan pangkal lidah itu terletak di kaudal, jadi di belakang kepala, dan radix linguae atau kayak akarnya itu bertaut di os hyoideus. Jadi os hyoideus itu salah satu tulang tulang lidah begitu. Bisa di Google kalau penasaran. Eh, dan untuk dorsum lingua atau sisi dorsalnya sini, itu dia permukaan bebas dan diliputi oleh papila. Dan papila itu merupakan sensor pengecap rasa dan ada sangat banyak tipenya. Ada filiformis, fungiformis, palate, foliate, dan papila konikal atau bukalis pada sapi. Jadi ini spesial pada sapi. Dan papila itu harus memiliki taste bud agar ada sensor pengecap rasanya. Misalkan kayak papila filiformis, bisa dilihat dia nggak ada taste bud-nya. Jadi dia sebenarnya tidak bisa merasakan rasa makanan gitu. Jadi dia fungsinya lebih ke secara fisiologis saja. Jadi membantu pencernaan gitu-gitu. Oke. Terus lanjut. Jadi ini distribusinya. Palata itu gede di sekitar kaudal lidah, fungiformis, filiformis lebih banyak, foliat biasanya di samping, dan ini ada tonsil. Sementara kalian cuma harus ingat nama-namanya sama distribusinya kira-kira. Nanti ke belakang bakal lebih detail untuk pelajari papila-papila. Nah, selain itu kita juga memiliki kelenjar ludah atau glandula saliva. Jadi fungsinya produksi sekresi lidah untuk membantu pencernaan secara kimiawi di mulut. Jadi mungkin kalian sempat dengar kayak abis kita makan nasi, sebenarnya karbohidratnya sedikit gulanya sedikit diabsorpsi di mulut. Itu karena kita memiliki ludah, tapi dikit doang. Karena kan cepat, kita kan nggak mungkin makan di mulut 30 menit gitu. Dan selain itu juga bisa jadi pelumas. Karena misalkan kita makan biskuit, itu kan kering banget. Jadi bantu oleh ludah. Dan ini ada banyak tipe kelenjarnya. Yang penting itu kelenjar parotis itu paling besar di sekitar sini. Dan juga ada kelenjar mandibularis, sublingualis, buccalis, dan gitu. Nah, sebenarnya kelenjar-kelenjar ini itu dinamain sesuai dengan target lokasi. Jadi di sini kan mandibula. Jadi nama kelenjarnya kelenjar mandibularis. Sublingual, sub kan kayak di bawah. Lingual kan lidah, jadi di bawah lidah, begitu. Dan bukalis artinya di sekitar pipi, jadi dia di pipi. Dan ini muaranya bisa diingat-ingat. Jadi kelenjar parotis itu muaranya di pipi dekat gigi molar atas. Gigi molar itu apa? Nanti kita lihat. Dan untuk ketiga ini muaranya di dasar mulut di depan pangkal lidah. Dan khusus pada hewan anjing itu mereka punya kelenjar zygomatikus. Jadi ini sapi ya, tapi misalkan ini anjing, zygomatikus itu sekitar di sini. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke gigi. Jadi gigi itu struktur keras putih atau mahkota. Nanti kita lihat karena gigi kalau bahasa Inggrisnya bisa dibilang crown yang tertanam di akar dalam rahang maksila dan mandibula. Jadi misalkan kalian masih bingung, ini tulang ini adalah maksila dan tulang yang atas ini adalah ini adalah mandibula, ini adalah maksila. Itu sama. Jadi ini adalah maksila, ini adalah mandibula.
fungsi jelas ya kegiatan makan dan alat pertahanan diri. Kayak kenapa kita digigit hewan karena itu alat pertahanan diri mereka. Dan untuk strukturnya, sebentar aku keluarin fotonya dulu. Nah, oh iya, kalau aku kirim kalian PDF berarti foto kalian satu. Yaudah nanti aku kirim yang PPT juga ya. Oke. Nah, jadi ini strukturnya atau komposisinya. Jadi pertama ada pulpa, jadi paling dalam, jaringan gelatin terdapat pembuluh darah dan syaraf untuk ya menutrisi, inervasi gitu-gitu. Dan juga ada dentin, jadi dentin itu lapisan yang ini bisa dilihat sendiri, lapisan luar. Dan paling luar ini ada yang namanya. Dan untuk cementum itu yang di luar, sisi paling luar, lapisan paling luar akar gigi. Jadi gigi bisa dilihat, bisa dibagi oleh mahkota dan juga akar. Jadi sebenarnya mahkota itu yang kita kelihatan, akar itu yang tertanam. Dan untuk tipe gigi ini ada banyak, nanti kita lihat di belakang jumlahnya. Tapi biasanya incisi itu menggigit. Contoh kayak eh apa ya? Kayak kalian gigit coklat mungkin pakai gigi paling depan itu. Dan untuk kaninus itu biasanya yang tajam di hewan. Dan premolar itu yang depan, molar itu yang belakang. Tuh. Dan di sini ada karnasial, yaitu gigi yang lumayan besar khas di hewan anjing. Misalkan punya anjing bisa lihat di giginya ada satu piece yang paling gede. Dan letaknya itu di margo alveolaris. Jadi misalkan kan kemarin kita kan sempat belajar margo. Margo itu artinya tepi. Jadi dia kan terletak di tepi tulang. Dan gigi bisa di apa ya? Alveolar itu artinya relate dengan gigi. Jadi terletak di tepi gigi pada kedua tulang ini. Kita lihat lebih lanjut. Ini ya. Jadi bisa dilihat ini ada tabel. Sebenarnya bukan struktur, lebih ke jumlah gigi hewan. Jadi cara lihatnya itu yang depan ini rahang atas, yang ini itu rahang bawah. Dan ini cuma satu sisi. Jadi misalkan ini sisi kiri doang, gitu. Jadi misalkan kita gambar atas bawah, kayak gini ya. Jadi ini rahang mulut hewannya, tapi kita cuma lihat satu sisi. Jadi di sini ada tiga, misalkan pada kuda ya. Jadi ini artinya di sini ada tiga dentes incisi, satu caninus, 3 sampai 4 premolar di atas, dan 3 premolar di bawah, dan juga moral ada 3 di atas, 3 di bawah, begitu. Nah, jadi cara dapat totalnya itu semuanya ditambah, terus dikali 2. Jadi ini adalah eh, total gigi yang terdapat di mulut kuda, begitu cara lihatnya. Dan bisa dilihat setiap spesies itu beda-beda, beda ukuran dan beda jumlah. Jadi eh selain itu kita juga ada palatum mole. Jadi palatum mole itu kayak dinding langit mulut kita dan dia itu merupakan jaringan muskulomembranosa. Jadi yang ini ya. Dan palatum mole itu yang mole itu artinya kan lunak. Jadi dia itu yang soft palate. Dan letaknya itu paling kaudat dari rongga mulut bersama pharynx dan juga tonsil. Jadi dia terletak di sini. Terus kita lanjut ke esofagus. Jadi tadi kita dari mulut, sekarang kita mau mulai ke perut itu ya. Jadi eh, esofagus itu merupakan tabung membranosa, penghubung pharynx dan dengan ventriculus. Misalkan belum tahu, pharynx itu adalah
kayak satu koneksi antara kayak rongga mulut dan juga ventriculus. Sedangkan larynx itu untuk pernafasan. Jadi dari ini dia akan lanjut ke trakea. Jadi pharynx kan P itu perut gitu ingatnya. Dan untuk larynx ya karena pharynx itu perut berarti larynx itu ke sistem trakea gitu. Jadi kedua ini sering disalah gitu. Dan untuk letaknya itu dia di bidang median tepatnya di dorsolaryngx. Jadi bisa dilihat di sini. Ini kan yang putih-putih seperti tabung AC itu trakea. Dan untuk esofagus sendiri, dia itu yang warnanya seperti daging. Jadi yang ini. Aduh, agak kurang nampak. Intinya, dia itu perjalanannya kayak agak putar-putar gitu. Dia enggak, misalkan dia enggak paralel sama trakea gitu lah. Dia kayak muter-muter gitu. Jadi ini ada lokasinya. Dan dia berakhir pada fundus cardiacus. Fundus cardiacus walaupun ada kata kardia, ini bukan jantung, sedangkan dia adalah salah satu bagian lambung. Nanti kita lihat di belakang. Oke. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ini singkatan dari vertebrae cervicalis. Ini juga. Jadi ini masih 2 dan ini 3, 4 gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini awalnya dia itu di dorsal trachea. Jadi ini memang keren bahwa esophagus itu terletak di atas trachea. Jadi ini dorsal, ini ventral gitu ya, ini perut. Dan dari sini dia akan pelan-pelan mulai turun ke sinisternya trachea dan pas di sinister trachea. Sebenarnya misalkan mau diingat kenapa terjadi kayak gini, bisa dibayangin karena trachea kan nanti ke pulmo. Sedangkan esophagus dia itu akan lanjut sampai ke abdomen, ke uh, lambung begitu. Itu kenapa dia kayak nggak paralel terus juga. Itu juga kenapa misalkan nanti kalian mau dengerin suara trachea itu ada di sisi kayak di sisi apa namanya dexter begitu karena letaknya beda. Oke, terus kita lanjut ke cavum abdominis. Jadi seperti kalian tahu, tadi ada mulut, terus abis esophagus itu langsung skip ke cavum abdominis. Cavum thorax ini untuk mayoritas untuk pernafasan. Jadi cavum abdominis itu sini yang di rongga terluas di tubuh. Terpisah dengan cavum thorax atau rongga toraks oleh diafragma. Jadi di sini warna ini adalah diafragma, jadi pembatas antara dua cavum. Dan misalkan ke caudal, ini di sini ada satu cavum lagi, cavum pelvis atau kayak rongga tulang pinggul gitu. Untuk batasnya, secara di sisi dorsal itu ada vertebrae. Dan untuk lateral itu ya sangat banyak ada dinding otot, dinding perut gitu, dan juga ada sedikit os costae. Jadi cartilago costae ini kan udah cartilago costae berarti tulang rawan di tulang rusuk dan asternal berarti udah mulai ngambang kayak gini. Jadi awalnya kan tulang rusuk itu pasti nempel ke tulang osternum ini. Tapi misalkan sampai belakang bisa dilihat mereka udah mulai ngambang dan cuma nempel ke sisi depannya. Nggak kayak yang depan ini. Dan kranial jelas diafragma, perbatasan antara cavum abdominis dan cavum thorax. Dan di sisi ventralnya, di sini ada aponeurosa dan fascia muscul abdominal. Jadi aponeurosa itu seperti jaringan ikat. Jadi di sini bisa dibayangin perut, apalagi perut hewan, ini kan sangat berat. Dia harus menahan bobot yang sangat banyak, sehingga di sini itu sangat banyak jaringan ikat. Selain itu juga ada
processus sicoideus sternum. Jadi, aduh ini kotor aku hapus dulu. Jadi di sini ini adalah osternum dan di sini kayak ada kayak tonjolan itu adalah processus sicoideus. Oke, dan kita lanjut ke peritoneum. Jadi di sini peritoneum berupa jaringan membrana serosa terdiri dari lapisan parietalis dan visceralis. Jadi dia itu ada 2 lapis dan dia berisi cairan pelumas untuk melindungi organ viscera. Jadi bisa dibayangin misalkan dia cuma selaput aja tanpa pelumas itu kan organ kita akan tergesek-gesek. Jadi dia itu ada pelumasnya. Nah, jadi peritoneum parietalis itu yang paling besar. Jadi dia itu meliputi seluruh organ viscera kecuali ren. Jadi dia meliputi semua organ kecuali ren. Jadi ini P adalah yang parietalis dan ini V adalah yang visceralis. Jadi bisa dibayangin P itu langsung selimut semuanya, sedangkan visceralis itu bungkus setiap organ satu-satu. Setiap organ. Kecuali ren, karena ren itu ada pembungkusnya sendiri. Namanya kapsula renalis yang akan kami jadi semester depan lebih detail. Dan selain itu, peritoneum juga selain membungkus juga membentuk sistem penggantung organ seperti omentum, mesenterium, dan juga ligamentum. Jadi bisa dibayangin kenapa usus-usus kita itu tetap di satu tempat walaupun kita bisa guling-guling, bisa loncat-loncat. Itu karena ada sistem penggantungnya. Seperti jadi setiap organ itu ada penggantung yang bernama spesifik seperti omentum dan juga mesenterium. Gitu. Itu kenapa misalkan kalian buat ya belah perut hewan atau mau masak itu kan kayak ada putih-putih selaputnya. Jadi itu adalah eh peritoneum. Oke, terus kita masuk ke organ-organ yang awal yaitu lambung atau ventriculus atau gaster. Jadi letaknya yaitu di diafragma di antara esofagus dengan usus halus. Dan tempat masuknya ini melalui orifisium cardiaca atau pars cardia, lanjut pars fundica, terakhir pars. Jadi untuk gambar detail bagiannya itu di belakang. Nah, sedangkan lambung ini dapat menjalankan pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jadi ada dua. Dan poligastrik. Oke, jadi untuk monogastrik itu cuma ada satu lambung, poligastrik itu banyak lambung. Secara pasti. Jadi fungsi di ventriculum ventricle itu belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan itu membantu ya kayak ada lebih banyak rongga di lambung begitu. Ini kuda, babi dan juga anjing. Gitu. Jadi kita lanjut. Oh ya, dan fun fact misalkan kalian pas Hel Ormawa join IJ, itu kalian bakal tahu bahwa kuda itu nggak bisa muntah karena struktur lambungnya. Oke, dan ini adalah sisi internal lambung-lambung tersebut. Misalkan kalian suka makan babat, mungkin udah tahu. Dan jadi kita lihat satu-satu.
Jadi pertama itu adalah Pirae rumen. Jadi ini dimiliki oleh rumen. Dan selanjutnya, oh ya sorry, sebelum kita lanjut, dia namanya Pirae karena dia seperti handuk. Jadi kayak ada satu-satu partikelnya gitu di organ rumen. Dan setelah itu kita lanjut ke cellulae reticuli, jadi bisa dilihat ini seperti sel-sel. Dan dia terletak di retikulum. Dan lanjut ke lamina omasi, jadi lamina karena dia seperti lembaran, dan omasi itu omasum. Dan terakhir ada plicae abomasi. Jadi plicae karena katanya seperti apa sih? Seperti kain, ada nama kainnya. Intinya seperti kain lah. Sebenarnya kalian bisa bayangin sendiri, tapi intinya ingat aja. Plicae abomasi itu bentuknya seperti ini, seperti selendang, dan dia terletak di abomasum. Gitu. Nah, di sini ada volume-volumenya. Jadi, sebenarnya ini nggak usah dihafal secara 100% karena kan perbedaannya banyak ya, karena beda hewan juga beda-beda. Nah, tapi intinya kalian bisa lihat bahwa komposisi rumen pada sapi, kambing domba itu sangat besar dibanding dengan yang lain. Gitu. Karena rumen dapat berfungsi untuk fermentasi dan juga kan misalkan belum tahu ruminansia itu bisa regurgitasi. Untuk proses pencernaannya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi ini ada proses pencernaan ruminansia. Jadi pertama dari robot itu masuk ke ovomoris. Dan untuk em, cara dia gigit-gigitnya itu masih kasih. Dan kita lihat yang atas dulu, di swallow masuk ke rumen, di mana makanannya itu difermentasi. Dan selain itu, dia akan lanjut ke regnum. Nah, misalkan partikelnya kurang hancur, masih besar, akan kayak muntahkan kembali ke mulut untuk regurgitasi. Jadi dia risolo, dikeluarin, terus kasih lagi. Jadi di gigi. Terus baru proses kembali, masuk lagi. Nah, udah aman, kayak oh udah lunak, udah kecil, udah bisa, dia lanjut ke omasum, abomasum. Dan masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini sebenarnya uh, usus kecil untuk penyerapan nutrisi dan usus besar intestinum crassum untuk penyerapan cairan. Dan terakhir dikeluarkan ke anus. Jadi nama saintifiknya mengeluarkan pup itu namanya defekasi. Begitu. Jadi itu kenapa misalkan kalian lihat kambing, sapi itu mereka suka ngunyah walaupun kayak kayaknya lagi nggak makan karena dia emang harus gitu untuk dimastikasi. Ini alurnya jadi sama sebenarnya. Jadi dia makan terus masuk ke rumen, terus dilanjut ke retikulum, baru misalkan dari retikulum itu ada 2 alur, jadi biasanya bisa diremastikasi dulu setelah udah difermentasi di rumen, terus baru lanjut ke omasum dan lanjut ke apomasum. Terus lanjut seperti biasa. Itu spesialnya di ruminansia. Oke, jadi proses pencernaan anak sapi itu sedikit berbeda karena ini rumen dan retikulum belum berfungsi secara sempurna. Sehingga air susu itu biasanya langsung masuk abomasum melalui sulcus ventriculi. Jadi dia sama dengan langsung skip ketiga lambung ini dan dia langsung masuk ke lambung terakhir atau lambung keempat begitu. Nah, kenapa? Itu karena ini kita lihat aja gambarnya ini. Karena bisa dilihat rumen yang harusnya paling besar dia itu masih sangat kecil karena belum berkembang secara
baik. Jadi, dan bayangkan ini kan susu, mereka tidak perlu fermentasi. Sehingga itu dia akan langsung masuk ke abomasum melalui struktur yang kita sebut sebagai eh, sulcus ventriculi atau bisa juga namanya esophageal groove gitu. Nah, untuk cara men-trigger bukanya sulcus ini itu dilakukan dengan apa ya? Dengan aksi kayak menghisap menghisap glandula mamanya sapi, induk sapinya. Itu kenapa misalkan kita kasih minum sapi kecil susu itu kita pakai tuh. Itu bukan cuma karena mereka lebih suka, tapi itu juga dengan aksi apa ya? Aksi memakai botol susu itu dia akan bantu membuka sulcus ventricul ini agar lancar masuk susu. Begitu. Jadi ini ada di 8 minggu awal itu rumen dan retikulum masih berkembang setara dengan abomasum. Tapi setelah itu perkembangannya akan tiba-tiba jadi cepat sampai dia ukurannya 2 kali volume abomasum. Oke. Nah, setelah udah kita bahas lambung, kita lanjut ke intestinum atau usus. Jadi usus itu dibagi jadi 2, nanti kita lihat secara detail di belakang, ini nama-namanya. Dan untuk panjangnya kira-kira aja, karena setiap hewan itu pasti beda, dan antar hewan itu pasti nggak sama total. Jadi kira-kira aja, tapi bisa dilihat kayak eh walaupun ini bukan dalam sentimeter dan agak bingung pakai feet, tapi bisa dibayangin bahwa usus itu panjang banget. Dan untuk posisi intestine itu umumnya di dorsal sinister, jadi di dorsal sisi sinister, begitu cara bacanya. Dan tapi pada ruminansia itu di sebelah dexter, karena sisi sinister itu terisi ventriculus atau terisi lambung dan khususnya eh rumen. Jadi seperti tadi ini bisa dilihat di sisi sini itu udah full terisi dengan rumen. Sehingga eh, usus-ususnya lebih cenderung ke dexter atau sisi kanan. Aduh, kebanyakan. Oke, terus kita lanjut ke duodenum. Jadi duodenum itu pintu masuk pertama setelah lambung melalui pylorus. Jadi ini ada nomornya, bisa dicari 2 sampai 6. Mana ya 6? 6 ini. Jadi bentuknya beda-beda tergantung hewan. Ada hewan kayak rumensia gitu, dia itu akan membentuk huruf S. Cuma ya ini kan gambar skematis ya, jadi nanti lebih jelas dilihat nanti misalkan kalian udah praktikum semester depan. Dan pada unggas itu huruf U yang disebut strukturnya loop duodenale. Jadi misalkan penasaran bisa di Google sendiri, itu banyak kalau di Google. Dan pada kuda itu melengkung serupa tapal kuda. Nah, dan di antara lengkungan ini, itu terdapat pankreas. Jadi ini di gambar skematis kurang nampak, tapi di hewan, ya di seluruh hewan, bukan di seluruh hewan sih, tapi di usus-ususnya akan terlihat ada pankreas. Jadi fungsi pankreas mungkin kalian udah tahu atau belum tahu. Jadi fungsinya itu banyak, bisa sekresi enzim, hormon, dan lain-lain untuk membantu pencernaan. Jadi dia lokasinya juga di sekitar pencernaan begitu. Nah, dan duodenum cara menerima zat-zatnya itu dia dari ductus pancreaticus. Jadi ductus kan saluran, pancreaticus berarti dari saluran untuk menerima eh apa ya isi-isi dari pankreas. Dan juga ada
saluran empedu yaitu ductus biliferus. Nah, dan untuk ductus biliferus itu jadi empedu itu dari hepar, tapi nanti baru bahasnya. Ini kalian sekadar tahu dulu aja ada saluran apa aja yang menuju ke duodenum. Dan untuk penggantungnya itu namanya mesoduodenum. Dan selanjutnya itu ada jejunum. Jadi jejunum itu pengen ganti warna. Jejunum itu bagian intestinum terpanjang. Jadi dari 7 sampai 8. Tuh. Jadi dia panjang banget dan dia kriwil-kriwil gitu. Strukturnya terdiri dari 4 lapis, ada serosa, muscularis, submucosa, dan mucosa. Untuk 4 lapisnya itu lebih jelas, misalkan kalian lihat secara histologis, jadi ini kita nggak terlalu banyak membahas. Dan untuk dua bagian dalamnya yaitu submukosa dan mukosa itu berfungsi sebagai penyerapan nutrisi. Karena dia itu kayak akan jaringan limfoid, kelenjar pencernaan, serta plexus dan kapiler darah. Dan untuk penggantungnya itu ada mesenterium. Jadi mesenterium itu sebenarnya yang kayak 25 gitu. Dia menggantung agar dia tidak gerak-gerak. Selanjutnya ada ilium, yaitu ujung akhir usus halus dan selanjutnya jejunum, yaitu yang 9. Nah, jadi dia itu berjalan sejajar dengan sekum. Sekum itu kantung besar ini. Jadi, misalkan kalian nanti perlu cari ilium di mana, kalian bisa aja cari sekum. Karena perbatasan antara ilium, jejunum, dan juga duodenum itu kurang jelas. Jadi nggak ada batasan jelas kayak ada garisnya atau gimana, atau perbedaan struktur itu nggak terlalu signifikan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke usus besar, yaitu intestinum crassum. Jadi, pertama itu ada sekum yang merupakan saluran buntu terbuka menuju ke kolon. Jadi, ini adalah sekum. Dan pada kuda, itu dia berbentuk koma bervolume. Jadi ini lumayan gede dan dia bervolume 12 galon. Bisa dibayang 12 galon itu gede ya. Dan cenderung di posisi kanan. Gitu. Nah, jadi kenapa dia buntu? Dia itu dapat membantu fermentasi. Dan pada kuda itu sekumnya besar karena dia kan tidak punya empat lambung. Sehingga dia memerlukan usus besarnya sebagai fermentasi. Jadi pada kuda mereka itu kayak post fermentasi. Jadi fermentasinya setelah udah lewat dari lambung. Terus kita lanjut ke kolon. Jadi kolon itu dimulai setelah sekum di ventralaran sinister melanjut sebagai rektum saat masuk rongga pelvis. Nah, jadi dia itu yang panjang itu bisa dilihat dari 11 sampai 22. Dan untuk kolon sapi, dia itu membentuk kumparan atau ansa spinalis coli seperti yang udah dibuletin di sisi kiri itu. Jadi dia seperti obat nyamuk. Nah, sedangkan pada hewan kuda itu bentuk 4 Tania coli serta flexura. Jadi pada kuda itu agak lebih kayak ginilah bentuknya. Dan ascendescens itu apa? Sebenarnya ascendescens itu cuma kayak arah berputarnya. Kayak 11 sampai 13 itu kan kayak naik. Terus 14 sampai 16 itu kayak secara transversal dan 17 sampai 18 itu kayak descend. Terus 29 itu sigmoidea, jadi artinya sedikit kayak berputar begitu. Itu sebenarnya identifikasi arah-arahnya. Kenapa? Karena kan kolon besar, jadi ini agak sulit kita bilang, oh
bagian ini gitu. Jadi kita harus tahu dengan apa namanya tata letaknya dan nama-namanya gitu. Terus kita lanjut ke sini. Rektum. Rektum ini dia sangat pendek. Adalah saluran terakhir dari usus sebelum berakhir di anus. Jadi rektum biasanya itu lumayan lurus karena itu di mana eh fisisnya udah terbuat tercetak begitu. Dan pada beberapa spesies hewan seperti kambing domba kelinci, itu mereka akan membentuk sakulus sehingga mengaruhi cetakan fisis. Jadi kalian pasti pernah lihat fesisnya sapi dan kelinci itu kayak bulat bagus gitu kan. Itu karena ada saklus. Jadi bisa mencetaknya gitu. Selanjutnya ini ada anus. Jadi posisi anus itu berada di ventral pangkal ekor, tepatnya pada vertebrae coccygealis. Jadi di pangkal ekor lah intinya. Dan permukaan lubang anus itu melingkar dan selalu mengatup. Jadi bisa kayak menutup gini. Dan gerakan buka tutup itu dikendalikan oleh musculus sphincter ani internus dan juga externus. Jadi ya itu nama ototnya. Jadi dia bisa kayak cincin gitu, bisa buka tutup. Dan untuk mempertahankan usus tetap di posisi dan menariknya kembali saat defekasi, jadi kan misalkan hewannya mau defekasi itu dia akan sedikit pakai tenaga kan. Jadi kadang itu anusnya bakal sedikit lebih keluar gitu loh. Jadi untuk mengembalikannya itu ada musculus retractor ani untuk ya seperti namanya untuk retract anusnya kembali ke tubuh hewan. Nah, ini sangat penting karena misalkan fungsinya gagal, fungsi musculus retractor aninya gagal, itu akan menyebabkan prolapsus ani. Jadi anusnya akan keluar dari eh, pantatnya begitu. Untuk gambarnya bisa di Google prolapsus ani banyak banget di Google. Oke, terus kita akan masuk ke sistem pernapasan. Sebelum kita masuk sistem pernapasan, ada yang punya pertanyaan nggak? Oke, belum ya. Oke, terus kita lanjut ke sistem pernapasan. Jadi ini adalah sistem pernafasan, dia terletak di rongga toraks. Jadi untuk sistem pernafasan itu diselimuti oleh pleura. Jadi tadi itu ada mesenterium, di depan itu ada pleura. Jadi dia itu adalah selaput serosa, licin, dan tembus pandang. Dan pleura itu melipat dan mengarah ke pulmo dexter sinister. Jadi bisa dibagi menjadi pleura dexter dan juga sinister. Dan untuk lipatan pleura itu terdapat di cavum di dorsal mediastinum dan dia melewati pembuluh darah dan juga esofagus. Jadi lipatannya kan dia kayak satu selimpet gitu kan. Nah, jadi untuk lipatannya itu ada di dorsal mediastinum. Jadi di sisi dorsal dan mediastinum itu kayak jadi pulma kan ada dua. Jadi sisi yang saling menghadap itu bagian mediastinumnya. Jadi lipatan pleura ini akan melewat pembuluh darah dan esofagus gitu. Jadi pembuluh darah dan esofagus tetap bisa lewat walaupun ada pleura. Dan untuk gerbang cavum thorax, jadi di sini kan kayak ada rongga gitu kan, yang dibentuk oleh oskosta gitu-gitu. Itu namanya apertura thoracalis cranialis. Dan yang belakang kayak rongga ini adalah apertura thoracalis caudalis, yang dimana udara keluar.
Terus kita lanjut ke diafragma. Jadi diafragma merupakan sekat pembatas antara kafum toraks dengan kafum abdomen. Jadi bisa lihat di gambar. Dan strukturnya itu namanya musculomembranosa. Jadi dia seperti membran, tapi tetap ada ototnya. Jadi namanya glomerulosa. Di bagian tepi itu eh, apa namanya? Ada struktur ototnya yang merah-merah itu struktur bergaris, sedangkan bagian sentral itu berstruktur selaput tendinosus. Jadi bisa dilihat yang putih-putih itu di sisi kanan itu adalah selaput tendinosusnya. Sorry. Dan luar itu ada ototnya. Dan di sini itu ada beberapa lubang. Karena diafragma kan seperti pembatas, tapi di pembatas ini kita juga perlu beberapa lubang agar nutrisi dan juga inervasi bisa lewat. Jadi yang pertama itu dilewati oleh aorta. Jadi aorta itu adalah pembuluh darah terbesar dari jantung dan lubangnya itu namanya hiatus aorticus. Jadi hiatus aorticus. Tuh. Jadi hiatus aorticus ini vena cava ini. Dan selain itu juga ada foramen vena cava, hiatus Kristen asili, cuma ini kayaknya kurang jelas. Jadi hiatus Kristen asili itu untuk sistem limfoid yang kita sudah pelajari kemarin. Dan sebenarnya juga ada ini hiatus esofagus untuk lanjut ke gaster. Jadi mengirim makanan ke belakang kafum toraks. Dan diafragma ini itu melekat pada cartilago costae nomor 7. 7, 9, 10. Jadi bisa dilihat yaitu agak miring dikit. Oke, terus kita lanjut ke kafumnasi atau paling awal. Jadi bagian terdepan saluran pernafasan. Jadi dia itu dibagi, Jadi dia itu dibagi dua sisi sama besar oleh sekat septum nasi. Itu kenapa kita bilang kita ada dua lubang hidung. Dan setiap sisi itu terdapat os turbinatum atau os conge. Jadi os-osnya itu yang ini. Dan celah diantaranya itu disebut sebagai meatus nasi atau liang hidung. Tuh, jadi bisa dilihat di sini. Kan dia kayak ada nomor 44 ini kan dia kayak ada celah. Itu namanya meatus. Dan kafum nasi dan congke itu diseliputi oleh membrana mukosa. Dan kafum nasi sendiri itu kayak akan pembuluh darah dan juga sel olfaktorius. Pembuluh darah itu dapat berfungsi sebagai termoregulator. Itu kenapa udara yang dingin atau panas pun setelah kita hirup di dalam tubuh kita itu temperaturnya lumayan konstan. Dan sel olfaktorius udah jelas untuk penciuman. Dan untuk batasnya di sisi anterior ada hidung atau nares, jadi kayak apa ya kayak bukanya hidung, lubang hidung. Dan di posterior itu ada koana atau sekat osfomer. Jadi osfomer itu di sini kurang jelas sih. Tapi intinya posteriornya di sini sekitar. Dan juga ada di sisi dorsal ada os nasal dan os etmoidale. Jadi os nasal itu adalah yang ini. Dan os etmoidale yang di lebih samping dikit gitu. Nanti untuk nama-nama os dan letaknya itu nanti lebih spesifik akan dipelajari di bab tulang setelah UTS. Dan di ventralnya itu jelas ada palatum dorum. Jadi yang ini hard palate. Oke, selanjutnya itu ada pharynx. Jadi pharynx itu merupakan kantong musculomembranosa persimpangan tractus digestorius dan juga tractus respiratorius. Jadi pharynx itu, itu ada nomornya.
Ini kita lihat lanjut dulu. Jadi, pharynx itu terdapat 7 lubang. Jadi, 2 lubang koana. Jadi, yang ini. Nah, jadi kan hidung ada 2 lubang ya. Jadi, bisa bayang, koana itu ada 2. Sebentar aku ganti warna. Terus, ostia pharyngeal tubae ke tuba auditiva. Jadi, untuk sistem pendengaran. Isthmus ke kabum oris, jadi ke mulut. Dan auditus laryngis ke larynx. Dan auditus esofagi ke esophagus. Jadi sebenarnya di bagian sini itu dia sangat banyak lubang yang terkoneksi bareng gitu. Jadi hidung, mulut, eh, telinga itu kadang koneksi bareng. Itu kenapa misalkan keselak nanti airnya bisa keluar dari hidung gitu. Terus kita lanjut ke larynx. Jadi larynx itu adalah saluran pendek penghubung pharynx dengan trakea. Jadi bisa dibayang larynx itu lebih ke pernafasan, lebih ke udara doang karena trakea. Dan fungsinya untuk mengatur volume udara respirasi, menjaga benda asing tidak masuk ke paru-paru, dan organ penghasil suara bagi mamalia. Dan dia itu ada 4 unsur, yaitu cartilage larynx, membrana dan ligamenta, otolaryngx, dan juga selaput lendir. Jadi ini emang di sekedar tahu aja, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dan untuk cartilage larynx itu kenapa perlu cartilage? Karena dia kan masuknya udara. Jadi dia nggak bisa kempes gitu loh. Kayak esophagus kan bisa menutup saat makanan tidak masuk. Tapi misalkan larynx, dia itu tidak bisa menutup. Bahkan misalkan tabungnya ketutup, nah bagaimana cara udaranya masuk? Jadi dia memiliki kartilago atau tulang rawan. Jadi itu tipe-tipe tulang berawatnya bisa dibaca sendiri. Untuk lokasinya masih nggak usah tahu secara spesifik. Tapi yang penting itu kalian tahu yang mana berpasangan, yang mana tidak berpasangan. Dan juga ada otot ekstrinsik, jadi untuk penggerakan larynx, dan untuk otot intrinsik, itu fungsinya untuk menautkan antara cartilage larynx, dan juga terdapat musculus vocalis dan ventricularis untuk menutup prima glottidis dan mengendorkan pita vokalis saat memproduksi suara. Jadi larynx itu lumayan terkait dengan produksi suaranya. Intinya larynx itu pernafasan, suara gitu-gitu. Sedangkan pharynx pakai P kan perut. Jadi untuk pencernaan. Jadi ini secara jelasnya, ini bisa dibaca sendiri. Tapi intinya ini nomor 7, ini kan glottis. Jadi kayak penutup agar saat makanan mau masuk ke esofagus, itu dia nggak keliru dan masuk ke trakea. Karena trakea itu di bawah esofagus. Sehingga secara gravitasi makanan harusnya ke bawah. Tapi enggak, kenapa? Karena kita dibantu oleh glotis nomor 7 dan juga epiglottis untuk menutup lubang tersebut. Itu kenapa misalkan kalian coba, kalian nggak bisa eh kayak sambil makan sambil bernafas sambil menelan sambil bernafas begitu itu nggak bisa. Nah, terus kita lanjut ke pulmo. Jadi pulmo itu menempati sebagian besar kavum toraks dan diselimuti oleh pleura. Untuk volumenya, pulmodaxer itu lebih besar dari pulma sinister
bisa dilihat dari gambar. Kenapa? Karena pulmo sinister itu harus mengsisakan tempat untuk berkembangnya core atau jantung. Dan saat hewan masih hidup, itu pulmonya berwarna merah jambu karena banyak banget darah di organ pulmo. Karena mereka kan harus transportasi oksigen gitu-gitu. Jadi eh, iya, pulmo itu berwarna merah jambu saat hidup dan kelabu saat mati. Jadi kayak jadi abu-abu karena darahnya udah hilang atau kering. Dan untuk permukaannya itu ada beberapa permukaan. Jadi contoh facies costalis. Jadi facies costalis itu permukaan sini. Jadi bagian yang kayak bersentuh dengan os costae dan mediastinalis itu yang seperti aku bilang, pulmo kan kayak ada dua piece gitu ya. Jadi sisi yang mereka saling berpegang atau saling ketemu itu namanya facies mediastinalis, dan untuk facies diaphragmatica yaitu permukaan yang kayak kontak ke diafragma. Dan untuk penekanan ada pressio costalis, cuma digambar skematis kurang jelas. Jadi bayangin eh, paru-paru kalian itu kan di dalam organ toraks yang memiliki tulang os costae. Jadi bagian dia terkena os costae, dia itu akan terjadi sedikit penekanan gitu. Tapi emang digambar skematis kurang jelas. Intinya, impresio costalis itu disebabkan oleh os costae, cardiacus itu disebabkan oleh jantung, esophagus, ya karena esophagus, dan juga articus dan asicus. Karena kedua pembuluh darah ini harus lewat dari pulmo ke sisi lebih kaudal lagi. Oke. Terus untuk lobusnya, jadi lobus itu apa? Lobus itu kayak gini. Jadi bagian-bagian dari apa namanya? Dari pulmonya. Jadi pulmo itu bisa dibagi jadi dua, pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Nah, pada pulmo dexter itu ada 4 lobus. Jadi ada apikal, diaphragmaticus, cardiagus, dan juga intermedius. Untuk spesifik nama dan lokasi bisa dilihat di PPT ataupun bisa di Google sendiri. Dan sementara kalian yang penting tahu aja ada apa aja gitu. Nanti secara lebih detail itu akan kalian pelajari di semester depan. Dan untuk pulmo sinister itu cuma ada dua, yaitu cranialis dan caudalis. Karena sisi sinister kecil, karena dia mau menaung jantung. Oke. Jadi, lumayan cepat ya. Jadi itu adalah untuk materi kali ini. Sama tambahan ini apikal dan cranialis itu dia kayak nama sama, cuma beda nama aja tergantung kamu panggil apa. Untuk lobus apikal sama lobus cranialis itu sama artinya. Cuma biasanya misalkan kalian pakai cranialis caudalis itu dispesifikasi lagi yaitu pulmodexter. Karena siapa tahu kalian sebenarnya mau bilang pulmosinister, cuma namanya sama. Itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tadi kayak ke skip deh 2 slide yang trakea sama bronchiolus. Oh iya ya. Oke. Makasih. Iya. Oke. Nah, jadi di sini ada trakea. Jadi trakea itu yang warna putih itu, jadi dia seperti pipa AC. Jadi dia saluran terpanjang dari larynx ke hilus pulmonaris. Dia akan bercabang menjadi dua. Jadi misalkan kalian lihat struktur anatomi manusia kan dia bercabang jadi dua, gitu ya. Ini juga sih cuma ketutup. Dan strukturnya itu terdiri dari cincin tulang rawan, cartilago trachealis, dan cincin tersebut itu tidak tertutup sempurna
sehingga ditutup oleh musculus transversus trachea. Jadi dia seperti ini. Misalkan kalian lihat nanti cincinnya seperti ini. Terus di sini ada otot. Gitu. Dan untuk jumlah cincinnya itu tergantung hewannya tentu. Dan untuk perjalanannya kan bisa nanti dilihat kembali ke esofagus. Jadi mereka itu apa ya, nggak paralel sampai akhir gitu kan. Jadi dia itu berawal dari ventral esophagus. Dan dia akan ke arah dexter esophagus kembali ke ventral esophagus. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan hafalin 2 kan agak bingung. Kalian hafalin 1 aja, terus yang lain ya relatif. Dan dia terdiri dari 2. Jadi ada pars cervicalis yang terletak di leher dan juga pars thoracalis yang udah masuk ke rongga dada. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada, jadi setelah dia melanjut ke lebih dekat ke apa namanya, ke pulmo, dia itu akan membelah menjadi bronki dan juga bronchiolus. Jadi mereka itu adalah kelanjutan dari trakea. Dan dia akan membikin percabang yang kita sebut sebagai bifurcatio trachealis. Jadi bifurcatio trachealis itu bentukan di mana trakeanya bercabang. Gini. Nah, dia akan bercabang saat masuk ke dalam pulmo karena pulmo kan ada 2 di sisi kiri dan kanan. Dan dia akan masuk melalui hilus pulmonaris. Jadi hilus itu artinya kayak pintu masuk gitu. Dan dia masuknya itu bersama arteri vena pulmonaris. Karena kan arteri vena pulmonaris fungsinya untuk mengambil nutrisi. Dan ada bentukan khusus di sini, yaitu bronchus trachealis. Jadi dia itu adalah bentukan khas pada hewan ruminansia dan juga babi. Jadi sebelum mencapai pulmo, atau bukan sebelum mencapai pulmo, jadi sebelum bronkus, harusnya kan seperti ini. Nah, tapi sebelum ini dia udah mencabang. Jadi itu namanya bronchus trachealis. Fungsinya sebenarnya lumayan simpel, jadi untuk membantu fasilitasi pertukaran udara dan oksigen gitu doang. Dan untuk perjalanannya itu juga lumayan simpel. Jadi setelah trakea itu akan menjadi bronkus, dexter dan sinister, dan juga lanjut ke bronkus lobaris. Jadi kan di pulmo kan kalian lihat dia udah banyak lobus. Jadi nanti akan berpisah-pisah bronkinya menjadi bronkus lobaris dan semakin kecil cabangnya dia itu akan menjadi bronkiol dan juga sampai ujung-ujungnya menjadi saculi alveolaris. Jadi mengecil, kecil gitu. Dan bronkiol ini sepenuhnya itu adalah jaringan otot polos. Jadi bronkiol itu terdiri dari otot polos begitu. Jadi itu sistemnya. Jadi sebenarnya dari udara trakea kan masih tulang rawa. Nanti dia makin kecil itu akan makin makin nggak sekaku trakea tadi lah. Karena dia kan udah masuk pulmo. Dan dia itu nggak bukan nggak solid sih. Nggak kayak sekaku kartilage gitu lah. Itu jadi dia makan pelan-pelan terpisah. Nah, untuk strukturnya itu nanti akan kita pelajari lagi di semester ke depan. Jadi menurut aku itu kalau nanti pelajaran kita itu nanti kalian akan merasa keulang-ulang terus, tapi setiap kali diulang itu akan makin dalam. Tuh, jadi setelah masuk ya udah ke pulmo, terus udah deh bernafas hewannya. Jadi untuk sistem genitalia yang aku bilang di awal itu emang nggak difokusin di sekarang karena itu juga sangat rumit dan banyak, nanti akan difokusin ke semester depannya. Jadi untuk aparatus progenitalis mungkin nanti akan sedikit dibahas di PPD dosen ataupun di buku, tapi untuk
eh sementara itu kita lebih fokus ke aparatus digestorius dan juga respiratorius. Jadi lebih fokus ke kedua ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aku mau nanya Kak, tapi di depan. Mm-mm. Itu yang Oke. dentes yang sapi, yang struktur gigi hewan. Ini. Nah, itu kan di gigi serinya dia 0,4. Itu berarti gimana Kak? Apa cuma di sisi sampingnya Oh, iya. 4 gigi atau di sisi kanan nggak ada? Oh, jadi ini atas bawah. Jadi yang 0 itu atas, yang 4 itu bawah. Jadi dia hitungnya satu sisi doang. Jadi misalkan kalian bilang ini sisi kiri, berarti apa ya? Kita pakai tengkorak manusia ya biar lebih gampang. Jadi ini tengkoraknya, jadi kita hitung satu sisi doang. Satu sisi lain itu nggak kita hitung gitu. Nah, nah, gimana dia bisa ada cuma sisi bawah sedangkan atas nggak ada? Karena dia memiliki satu struktur namanya dental pad. Eh, untuk bentuknya, coba aku googlein. Bentar, aku stop share bentar. Jadi dia kayak gini. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa Kak. Ini. Jadi kalau di sapi itu mereka kayak ompong gitu di atasnya. Karena emang nggak memiliki gigi gitu. Oh, jadi misalkan ini gambarnya memang jelas. Jadi tadi kan 0,4. Jadi dia hitungnya itu kayak dibagi setengah. Dia hitung satu sisi doang. Jadi ini kan 0, nggak ada. Terus ini 1, 2, 3, 4. Jadi untuk tahu total gigi incisifnya berapa, itu dikali 2. Jadi totalnya 8. Karena sama sisi lain. Gitu. Jadi dia itu ada 8. Itu cara hitungnya. Aku share lagi yang tadi. Gitu. Jadi itu cara hitungnya. Jadi ini eh jadi ini atas, ini bawah. Atas, bawah. Dan untuk totalnya itu misalkan yang sapi ya lebih dikit. Untuk totalnya itu ditambah. Jadi ini tambah ini ditambah ini kan ini jadi 10. Tambah 6 lagi 16 kali 2 32 gitu cara hitungnya. Kak, Begitu. tolong jelasin lagi yang rambutnya. Tadi saya keluar bagian. Gimana? Sorry, suaranya agak kecil. Soalnya kecil ya, Bang. Ah, udah kedengeran. Coba. Iya, yang lambung, Kak. Kan tadi saya keluar, Oh, pakai bagian. Nah, bagian iya. pencernaan. Oke, yang ini ya. Jadi lambungnya. Jadi untuk lambung itu terletak di caudal diafragma untuk letaknya di antara esophagus dan juga usus halus. Nah, tempat masuk itu melalui orifisium cardiaca. Jadi walaupun dia namanya cardiaca, tapi dia nggak relate dengan jantung. Lanjut pars punica, terakhir pars pilarus. Jadi ini seperti manusia sih namanya.
Untuk bagiannya ini ada di gambar slide selanjutnya, bisa dilihat di slide selanjutnya. Dan untuk pencernaannya ada dua macam, ada pencernaan mekanis yang terjadi di pars cardiaca atau rumen, retikulum, dan omasum di ruminansia. Dan untuk pencernaan kimiawi itu terjadi di pars fundica pada equidae atau kuda dan juga karnivora seperti anjing dan kucing. Dan untuk abomasum di ruminansia. Nanti di belakang ada pars cardiaca dan fundicanya kok. Terus untuk jenis lambung ada dua tipe utama sih. Monogastrik yaitu cuma punya satu lambung dan juga poligastrik. Jadi poli kan artinya banyak karena ruminansia memiliki 4 lambung. Dan khusus pada babi, mereka ditemukan memiliki struktur yang khusus ini, namanya diverticulum ventriculi. Nanti untuk strukturnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, dan lambung sendiri itu digantung oleh omentum dan juga ligamentum. Oke, terus kita lihat ini gambarnya. Nah, jadi yang khusus di babi ini nomor 13 diverticulum ventriculi itu seperti ini. Jadi untuk fungsinya secara spesifik masih kurang diketahui, tapi diduga itu dapat melebarkan volume lambung begitu. Dan selain itu untuk ini bagian kardiaka dan fundus itu 2 dan 3. Jadi nomor 2 itu bagian kardia, nomor 3 itu bagian fundus. Intinya alurnya seperti ini lah, kayak masuk terus keluar. Dan untuk yang lain-lain ini bisa baca-baca aja sendiri. Nah, dan untuk fun fact ya di kuda itu karena struktur lambungnya, jadi kuda itu tidak bisa muntah. Karena kayak emang agak, apa ya, nanti misalkan kalian lihat, struktur dan posisi lambungnya itu emang agak tidak ideal untuk muntah gitu. Dan ini ada sisi dalamnya, misalkan kalian pernah makan babat, ini pasti udah pernah lihat. Jadi pertama itu ada pilar ruminis yang bentuknya seperti handuk, dan ruminis, rumen. Dan selanjutnya juga ada cellula reticuli, jadi bentuknya seperti sel yang dimiliki oleh retikulum. Selanjutnya ada lamina omasi, jadi lembaran-lembaran ini yang dimiliki oleh omasum. Dan lanjut juga ada plika abomasi. Jadi lembaran-lembaran yang seperti kain atau bebas sih kalian mau bilangin seperti apa. Ini namanya plikai abomasi yang dimiliki oleh abomasum gitu. Jadi permukaan-permukaan ini berbeda karena fungsi-fungsinya juga sedikit berbeda. Untuk fungsi secara detail banget itu nanti dipelajari di semester depan gitu. Tapi sekarang yang kalian perlu tahu itu strukturnya dan nama-namanya. Dan jangan salah urutan. Ingat banget rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ini penting. Dan ini ada volume ventriculusnya. Jadi untuk volumenya kalian nggak harus hafal secara 100% karena perbedaannya banyak antara dalam spesies sapi pun perbedaannya banyak. Tapi yang paling penting itu adalah kalian tahu bahwa rumen itu eh, apa namanya volumenya paling besar dibanding 3 lainnya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Teman-teman yang lain ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Belum ya.
Oke, misalkan belum ada, ini aku sambil stop share. Berarti misal ada, berarti gitu sekian untuk tutor pada hari ini. Nah, untuk 2 minggu selanjutnya karena itu UTS, jadi kita nggak akan ada tutor. Semangat aja sih untuk UTS pertama kalian. Semoga lancar dan jangan takut. Ya, begitu. Dan setelah UTS kita akan ketemu lagi di bab-bab osteologi. Jadi belajar tulang-tulang begitu. Nah, untuk bab UTS anatomi itu biasanya bab 4, 5, 6. Jadi dari jantung, neuro, sama yang hari ini kita pelajari gitu. Dan format UTS-nya mirip sih sama kuis kalian kemarin. Jadi eh tuh. Oke, jadi mungkin gitu. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah datang dan selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Dadah. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.